Selamat pagi dari Pak SL. Jumpa kita dengan video pembelajaran IPA Bio kelas 8 pada pagi hari ini. Materi kita adalah mengenai golongan darah. Nah, anak didik kami, Pak SL berharap kalian semua sehat selalu. Pak SL berharap lebih lagi anak-anak kami siap untuk belajar IPA pada pagi hari ini. Persiapkan catatanmu. Sudah? Selalu berkonsentrasi untuk memahami materi berikut ini. Anak didik kami, materi kita pada minggu yang lalu adalah mengenai sistem peredaran darah manusia. Mengingatkan kamu, supaya jangan lupa, materi minggu yang lalu sudah saya berikan, saya harap kamu sudah memahaminya. Dan saya juga memberikan 4 soal. Saya yakin kamu sudah mengerjakan itu semua, oke? Nah, pada hari ini kita masuk kepada lanjutan materi kita, yaitu mengenai golongan darah. Golongan darah, materi ini sangat penting. Kamu bisa melihat dari materi yang sudah saya rangkum. Pertama sekali kita melihat darah dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan sistem. Yang pertama sistem ABO, yang kedua sistem Rhesus, yang ketiga adalah sistem MN. 1 ABO, 2 Rhesus, 3 MN. Yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah sistem ABO. Tahukah kamu siapa yang pertama kali menemukan sistem, atau siapakah yang pertama menyatakan sistem ABO ini? Jawabannya adalah Dr. Karl Landsteiner. Sistem ABO, darah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Tahukah kamu pembagian darah golongan darah sistem AB ini berdasarkan apakah? Yaitu berdasarkan ada tidaknya agglutinogen atau yang disebut dengan antigen. Agglutinogen ini adalah sejenis protein darah yang terdapat pada eritrosit. Ya, yang terdapat pada eritrosit yang disebut dengan sel darah merah, dapat digumpalkan. Ya, dapat digumpalkan. Yang kedua, berdasarkan agglutinin yang disebut juga serum antibodi. Ini juga adalah sejenis protein darah yang terdapat pada plasma darah, dapat menggumpalkan. Jadi ada 2 faktor di sini. Yang pertama agglutinogen yang disebut dengan antigen, ini dapat digumpalkan. Sedangkan agglutinin disebut antibodi yang terdapat pada plasma darah, dapat menggumpalkan. Menggumpalkan siapa maksudnya? Yaitu menggumpalkan agglutinogen. Berikutnya, agglutinogen ini kalau kita pelajari lebih dalam, ada 2. Yang pertama, agglutinogen B dan agglutinogen A. Atau agglutinogen A ataupun agglutinogen B. Demikian juga agglutinin. Agglutinin juga dibedakan menjadi 2. Yaitu agglutinin alfa dan agglutinin beta.
Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Perhatikanlah tabel aglutinogen dan aglutinin sistem ABO berikut. Nih, perhatikan, ini ada nih. Ya. Aglutinogen yang disebut juga dengan antigen. Yang kedua, aglutinin yang disebut juga antibodi. Nah, golongan darah ada 4. A, B, AB, O. Udah? Golongan darah A memiliki aglutinogen A. Udah? Dan memiliki aglutinin atau antibodi beta. Sedangkan golongan darah B memiliki aglutinogen B, sedangkan aglutininnya memiliki aglutinin alfa. Golongan darah AB, dia memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B, tetapi tidak memiliki aglutinin. Kosong. Golongan darah O, ya, perhatikan, aglutinogennya tidak ada, A dan B-nya tidak ada, tetapi dia memiliki aglutinin alfa dan beta. Perlu kamu ketahui dari tabel ini, anak didik kami, aglutinin alfa akan dapat menggumpalkan aglutinogen A. Demikian juga aglutinin B, beta, dapat menggumpalkan aglutinogen B. Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Nah, apakah ini perlu kita pelajari? Perlu kita pahami, sangat-sangat perlu, terlebih-lebih dalam proses transfusi darah. Transfusi darah artinya memberikan darah kepada seseorang yang sangat memerlukan akibat kekurangan darah. Kekurangan darah ini disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain mungkin karena penyakit, mungkin karena kehilangan akibat kecelakaan, ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain yang dapat menyebabkan, ya, yang dapat menyebabkan seseorang itu kekurangan darah, perlu transfusi darah. Nah, kita masuk kepada proses transfusi darah. Kita tahu bahwa golongan darah tadi ada 4. A, O, B, dan AB. Perhatikan skema transfusi darah berikut. Pertama, golongan darah A dapat memberikan darahnya kepada sesama golongan darah A. O juga demikian, B juga demikian, AB juga demikian. Tapi yang perlu kamu lihat di sana adalah golongan darah O. Golongan darah O ini, dia tidak bisa menerima transfusi darah dari golongan darah si A, dari si B, dari si AB. Tetapi dia hanya bisa dapat memberikan transfusi darah sesamanya. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah dari skema tadi kita lihat. Golongan darah O, dia tidak memiliki aglutinogen A dan B. Tetapi dia memiliki penggumpalnya, yaitu aglutinin alfa dan beta. Ya. Proses penggumpalan disebut juga dengan istilah aglutinasi. Oke? Nah, oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Dapat memberikan, menyumbangkan, mendonorkan darahnya kepada si A, si B, si AB. Sudah? Maka disebut dia donor universal. Sedangkan golongan darah AB, kamu lihat skemanya. Dia bisa menerima dari golongan darah A, dari si O, dari si B, dan juga sesamanya. Maka golongan darah AB ini, kenapa bisa dia terima semua ini? Kita lihat skemanya. Golongan darah AB, dia memiliki aglutinogen A dan B,
tetapi dia tidak memiliki penggumpalnya, yaitu alfa dan beta. Maka dia dapat menerima semua golongan darah yang lain. Maka disebutlah dia resipien universal. Bisa dipahami anak didik kami? Perhatikan skemanya. Coba tolong diperhatikan dengan sesama. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Itulah materi singkat kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kau pahami itu, maka tugasmu adalah yang pertama. Buat dalam catatan materi pembelajaran tadi. Tuliskan dengan rapi. Yang kedua, cari pada paket atau internet tentang sistem Rhesus atau RH. Yang ketiga, dapatkah golongan darah O? Dapatkah golongan darah O menerima transfusi darah dari golongan darah B? Mengapa? Jelaskan. Oke, anak didik kami, inilah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang jantung, juga tentang sistem peredaran kecil dan sistem peredaran besar. Selamat bekerja. Salam dari Pak SL.